Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official, channel yang akan membahas tentang hal-hal yang mengenai Bugis. Nah, kali ini di video kali ini kita bakalan bikin belajar bahasa Bugis ya. Bahasa Bugis itu mudah banget untuk dipelajari. Bagi untuk teman-teman sekalian yang lagi belajar bahasa Bugis, channel ini adalah channel yang sangat tepat untuk kalian belajar ya. Jadi bukan hanya bentuk tulisan yang akan saya tampilkan, tetapi tentunya dengan cara pengucapannya. Jadi kalian bakalan mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kalau kalian belum sepenuhnya memahami, kalian tinggal komentar aja di kolom komentar, atau kalian juga bisa langsung chat saya di WA ataupun di Messenger saya di WA 085244567478 dan di Facebook saya Agus Saputra Sirajuddin. Kalian tinggal kontakin aja saya, gitu. Saya bakalan balas chat kalian. Oke, untuk video dan konten kali ini kita bakalan bahas tentang percakapan. Ini percakapan pada saat bertanya alamat ya, bertanya suatu tempat kepada orang lain. Misalnya kita sedang perjalanan ke suatu tujuan atau suatu rumah, tapi kita nggak tahu rumahnya di mana. Tentunya sebagai orang yang awam di suatu daerah tersebut, kita pengen bertanya kepada orang yang misalnya lagi duduk-duduk di rumahnya atau di pinggir jalan, tiba-tiba kita ketemu ya, terus kita minggir ke tepi jalan untuk bertanya biasanya gitu ya. Oke, langsung aja saya bakalan kasih contohnya begini. Ini sih ada baiknya, ini adab ya, kalau menurut saya ini adab sebelum bertanya kepada orang lain. Ada baiknya kita memulai dengan tabe meloka makutana, artinya itu permisi, saya ingin bertanya. Usahakan ada kata tabe ya, karena tabe itu adalah bahasa paling halus untuk menunjukkan bahwasannya kita ini benar-benar memohon gitu ya, benar-benar memohon untuk dibantu ya. Tabe meloka makutana. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, orang akan dengan senang hati untuk membantu Anda ya. Maka dari itu kata tabe itu sangat luar biasa. Kalian jangan sampai tidak menggunakan itu ya. Ketika Anda bertanya, usahakan tabe meloka makutana ya. Nah, ketika kalian udah ketemu dengan orang untuk diminta tanyai, kalian mengatakan tabe meloka makutana. Nah, tentu respon dari orang yang akan kalian tanyai, iye aga, artinya iya apa. Kemudian lanjut lagi, kalian bisa mengatakan kupega monro bolana aji anto, misalnya kupega monro bolana aji anto. Misalnya orang yang kalian tanya tadi itu mengetahui, dia akan tentunya langsung menunjukkan alamatnya. Kalau tidak, biasanya dia mengatakan ai dia bisa nih, artinya ai atau saya nggak tahu gitu ya. Dia artinya dia nggak tahu. Kalau dia pakai kata Dewi Sengi, dia pakai Dewi Sengi, artinya saya tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, tentunya dia akan memberikan alamatnya kepada Anda. Misalnya oh ku yolona pasai bolana, ku yolona pasai bolana, artinya itu di depan pasar, rumahnya di depan pasar, artinya di rumahnya itu di depan pasar. Nah, kalau kalian bisa lanjut tanya lagi, ku pega monro ero pasai. Nah, artinya pasar itu tempatnya di mana gitu, daerah mana, tempatnya di sini di mana gitu ya. Ku pega monro pasai, ku pega monro pasai, artinya di mana tempatnya yang pasar yang Anda maksud tadi. Nah, ketika Anda menanyakan itu, responnya tentunya dia menunjukkan, oh materu-teru bawa mindi, materu-teru bawa mi. Ndi itu tadi saya hanya menambahkan, kalau ndi itu biasanya untuk menunjukkan panggilan kepada seseorang yang lebih muda daripada kita biasanya panggil ndi. Kalau yang lebih tua kita biasanya panggil daeng. Yang lebih tua biasanya kita panggil, tergantung sih. Kalau
Yang lebih tua kadang kita panggil, orang Wajo biasanya panggil Fung, ada juga yang panggil Fuang. Apa sih pokoknya banyak ya panggilan untuk yang lebih tua, biasanya itu beda-beda ya setiap daerahnya. Tapi yang saya tahu itu Wajo, orang Sengkang pakai Fung ya, atau Fungaji ya, misalnya kalau dia Aji. Tadi lanjut lagi tadi, Materu Terumi ya. Materu Terumi artinya itu terus-terus aja. Nah, terus-terus aja artinya itu Materu Terumi, terus-terus saja. Nah, ketika kalian sudah paham, kalian tinggal mengucapkan terima kasih aja gitu. Oh iya, terima kasih banyak Pak Ledi. Nah, terima kasih banyak Pak Ledi artinya terima kasih banyak ya artinya. Nah, dan sebenarnya saya juga nggak terlalu tahu apa sih bahasa Bugis dari terima kasih itu ya. Tapi yang saya biasa gunakan ya terima kasih aja. Saya nggak tahu terima kasih itu adalah bahasa serapan atau gimana. Yang jelasnya terima kasih dalam bahasa Bugis itu saya juga kurang tahu. Yang jelasnya yang sering digunakan yang terima kasih. Mungkin ada cara lain sih ya. Mungkin ada bahasa lainnya tapi mungkin saya nggak tahu, atau saya kurang update, atau saya kurang pernah mendengar orang-orang dulu menggunakannya. Tapi yang saya gunakan ya yang tadi. Ya, ketika kalian sudah berterima kasih ya kalian tinggal jalan. Gampang banget kan untuk cara bercakap-cakap dengan orang Bugis ketika kalian pengen bertanya alamat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat buat kalian. Oke.